Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Wisata Mistis Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu cilik ya. Namanya siapa, Dek? Okta Dimas Putra Pratama. Okta Dimas Putra Pratama. Oke teman-teman, Okta Dimas Putra Pratama ini adalah seorang yang diberikan kelebihan ya, yaitu dia bisa melihat sosok-sosok astral atau yang biasa kita kenal itu makhluk gaib lah ya. Nah, kita akan tanya-tanya nih pengalamannya, dan dari usia berapa dia bisa melihat atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib itu. Oke, Adek Okta, umur berapa? Sekarang umur 10 tahun dong. 10 tahun. Oh ya, masih sekolah? Masih di MI Darul Quran. MI Darul Quran. Oh mantap. Itu berarti dia MI kayak madrasah gitu ya? Iya. Kalau MI Punyanya ini ya, Ustadz Yusuf Mansur bukan? Iya kali. oh. Oke nih, Adek Okta ini biasanya kalau ngelihat makhluk-makhluk itu biasanya tuh ditandai sesuatu nggak sih, entah atau bau-bau atau dia main langsung nongol aja? Ya seperti kayak ada bau-bau gitulah, kayak bau darah, Bau bau darah, terus bangke gitu. bau bangke Nah terus tiba-tiba ada yang muncul gitu. muncul. Biasanya dia kalau muncul ngapain? Atau dia cuman sekedar menampakkan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia ada di sini, atau dia berkomunikasi gitu? Ya kadang-kadang berkomunikasi, kadang-kadang ya muncul sekedar muncul doang. Komunikasi apa yang pernah Ya. dijalanin berdua deh? Nggak tentu sih, kadang-kadang ada yang ngancam, kadang-kadang ada yang baik gitu. Ngancam itu kayak gimana contohnya? Ya, ancaman bentuk apa? Ya gimana ya, contohnya gitu kayak ya, aku harus pergi dari daerah ini. Oh, alasannya? dia merasa ini kali ya, Alasannya dia nggak teritorinya. bilang. Alasannya nggak bilang. Sosok apa yang sering mengancam gitu deh? Seperti ya kuntilanak, genderuwo gitulah. Genderuwo juga. Oh gitu. Biasanya dia tuh muncul waktu-waktu apa deh? Apa maghrib atau setiap saat dia muncul? Sekitar habis maghrib lah. Habis maghrib. Oh gitu. Setiap habis maghrib dia pasti muncul ya? Oh. Setiap habis maghrib dia muncul, teman-teman. Wah serem juga. Ini daerah apa deh namanya? Komplek PU. Ini namanya Komplek PU, teman-teman. Ini di daerah Depok atau Cikarang? Depok. Depok. Tepatnya Sawangan ya? Iya. Ya, Sawangan, teman-teman. Nah, ini Komplek PU. Ada tahu nggak kisah-kisah Komplek PU ini? Kurang tahu Om, kurang Kurang tahu. tahu. Oke, baik. Aku mau tanya dong, kan lo kan pernah ngeliat kuntilanak, genderuwo gitu kan? Apakah bentuknya sama dengan yang ada di televisi? Beda Om, kalau Oh, beda. kalau lihat langsung gitu lebih serem. Lebih serem. Tapi apa bedanya jauh atau memang agak mirip-mirip? Ya beda jauh. Beda jauh ya. Oh, berarti selama ini yang di TV juga tidak selalu keaslian lah ya. Pasti ada suatu perbedaan yang drastis ya kan. Oke deh. Ada lagi? Sekarang kita udah kedatangan tamu yang tadi diundang nih, teman-teman. Di sebelah mana dia? Nah, Ya, kita udah kedatangan tamu. Adek, kira-kira ngeliat apa nih? Tadi udah ada yang lewat-lewat. Tadi apa Om lewat Om? Ya, Om juga nggak begitu ngeliat jelas karena dia lewat doang. Sosok apa yang kelihatan dari kamera ya? Kelihatan tadi. Nggak ngeliat Om. Nggak ngeliat ya? Jangan. Siapa tahu dia penasaran nih dia sama kita nih. Kita lagi ngomongin apa sih? Oh, gitu. Makanya mau masuk channel. mau masuk ke channel. Ya, nggak apa-apa. Dari umur berapa? Dari umur berapa Adek bisa ngeliat deh? Pas umur 5 tahun. 5 tahun. Dari 5 tahun. Oh gitu. Oh ya, kira-kira Adek punya sosok pendamping nggak sih? Pendamping berupa makhluk gaib. Punya. Teman lah, katakan dia teman atau Iya. sahabat Adek. Oh, Punya. bisa apa-apa Adek tahu namanya? Eyang Mojo dengan Nenek Murniati. Eyang Mojo dan Nenek Murniati. Oh, kisah sejarahnya Adek bisa bertemu dengan Eyang Mojo gimana? Oh. Nah, Nih, jadi awalnya kan cuman ngobrol biasa gitu kan ya. ya. Nah tiba-tiba aku kayak dengar suara kayak
ada yang manggil suaranya kakek-kakek gitu. Aku cuek-cuek aja kan, mungkin ada kakek-kakek yang manggil aku dari luar gitu. Ya. Tapi kok makin lama suaranya makin jelas. Aku tengok keluar nggak ada siapa-siapa. Itu sekitar jam 10 malam itu. Jam Malam ya? 10 malam. Terus? Akhirnya aku menggunakan ya kemampuan aku. Ya. Dan ternyata di rumahku ini ada sosok kakek-kakek yang tinggal di sini. Oh, berarti sosok Eyang Mojo itu dia sudah tinggal sebelum rumah ini dibangun ya? Ya, udah pas masih jadi tanah. Pas masih jadi tanah, dan akhirnya kalian menjalin suatu hubungan Sampai sekarang. persahabatan, ya. Nah, sekarang Eyang Mojo ada di mana dia? Sekarang dia lagi di rumah. Di rumah. Oh, jadi belakang bapak. Nah, kalau si Nenek Murniati, Nenek Murniati itu kayak kamu sejarahnya kenalnya di sini ya tadi Iya, bilang di ya? sini. Lagi ngapain tuh? Nih, aku kan lagi biasa lah main-main sama teman sekitar abis isya. Ya. Biasanya dulu main-main gitu. Saat lagi asik-asik main, Ya. aku ngelihat di sono noh, Oh, di sebelah sana. Ya. ada nenek-nenek rambutnya putih, Ya. pakai pakaian batik. Oh iya, pakai pakaian batik dan kain ya. Kain. Dan rambutnya juga Iya, disanggul gitu disanggul ya. ya. Tapi dia nggak mengenakan tongkat ya. Enggak. Aneh ya. Nah, di situ aku kan panik kan. Akhirnya aku pamit pulang. Ya. Nah, semenjak itu makin lama nenek itu makin dekat sama aku. Oh, kenalan lah Iya, gitu kenalan ya. intinya. Komunikasi gitu. Komunikasi. Nah, semakin lama semakin kenal ya, akhirnya sampai sekarang menjadi seperti keluarga. Seperti keluarga. Selalu menjagain aku, ngerawatin aku. Keluarga ya. Iya. Oh iya. Tadi Om juga dengar adek pernah mengalami gangguan gaib yang mana dia berbentuk fisik ya. Ya, fisik. Berbentuk fisik ketika adek kakinya tahu-tahu berdarah padahal nggak sedang kesandung. Iya. Itu bisa diceritain kronologinya seperti apa, Dek? Ya, pas waktu itu pas baru bangun tidur, Ya. aku ngerasain kakinya sakit banget. Kirain aku mah cuman semutan. Nah, pas mandi kaki perih banget, pas dilihat baret dari ujung kaki sampai ke sini. Panjang juga ya. Panjang. Dia berbentuk cengkraman atau hanya sebatas garis? Garis. Oh, kira-kira itu apa tuh yang membuat kayak gitu, makhluk apa, atau kelihatan nggak sosoknya, apa nggak sadar atau Nggak pas sadar, bangun Om. udah gitu? Nggak sadar. Itu keadaannya aku lagi tidur, pas bangun tidur ngerasain kaki perih aja. Oh, itu nyata ya, Dek, Nyata, sampai berbentuk suatu luka ya. Dan juga tadi adek cerita sama Om, adek pernah kesandung terus bengkak, terus yang ngobatin si nenek ya? Iya, si nenek. Oh, keren banget teman-teman. Jadi makhluk gaib itu nggak semuanya jahat teman-teman. Bila mana dia sudah bersahabat dengan manusia, dia akan sukarela menjaga dan menolong kita. Tapi tetap kita patokannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya anggaplah perantara ya. Mereka juga makhluk ciptaan Allah ya. Mereka juga punya rasa kasih, punya rasa sayang. Mereka juga empati kepada manusia, tergantung bagaimana kita menyikapi dari sosok-sosok makhluk gaib itu. Oke, waktu itu si nenek itu ngelakuin apa? Nyembuhin kaki adek yang bengkak itu? Dikompres. 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 Terus dipijet-pijetin biar agak enakan. Terus sembuh ya, alhamdulillah. Langsung mendingan, masih udah bisa jalan, cuma masih agak pincang. Oh, ternyata si sosok nenek Murniati ya. Yeah. Nenek Murniati itu baik gitu. Berarti si sosok itu emang, sosok nenek itu berarti emang penghuni asli sini juga ya. Karena dia enggak, datang ini dari bukan sini. penghuni asli sini, Om. Bukan, pendatang. Kompleks sono, pendatang jadi. Pendatang. Oh gitu. Nenek Murniati. Bisa dipanggil si nenek? Bisa dipanggil si nenek? Insya Allah bisa. Ya, coba Kadang-kadang dia lagi sibuk gitu. Coba ditanya, nenek lagi sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, yuk kita ngonten. Kita coba tanya dulu. Buhurnya mana? Ada, tapi kan belum bawa intinya. Nenek sih lagi agak nggak sibuk. Apa nenek mau nggak? Nek mau nggak nek ngonten sama Om Fikri nek gitu, sama Om Rahmat? Coba.
Ya teman-teman, kita lagi si Ade lagi manggil Nenek Murniati. Mudah-mudahan si nenek nggak sibuk, berkenan hadir untuk bercerita tentang asal usul wilayah ini, teman. Ya boleh, cuma sebentar aja. Oke. Kata nenek mau nanya apaan? Mau nanya apa? Begini Nek, coba kita tanya asal usul wilayah sini. Nenek kan istilahnya emang dari sini ya, dari kompleks seberang. Barangkali nenek tahu ini dulunya tempat apa gitu. Kok bisa ada pumparan energi yang begitu dahsyat tapi condongnya ke negatif, condong ke seperti sosok genderuwo? Apa kata nenek? Kata nenek kurang tahu, soalnya nenek pendatang baru. Oh, pendatang baru. Nenek dari mana asalnya? Asalnya dari daerah sono, cuma agak jauhan lagi. Oh, masih jauh lagi. Masih jauh lagi. Nenek Murniati itu usia berapa? Udah tua lah, udah sekitar kepala 9. Kepala 9 berarti 900-an. 900 Apa 9.000-an? Apa 9.000? 900 kalau nggak salah. 900 tahun berarti Zaman Belanda ya? zaman Belanda. Apa Jepang? Kita Belanda kali ya? 3 abad merdeka berapa sih? Berapa Iya, abad sih? iya, kita merdeka baru 79 apa 80 ya. Posisinya di mana sekarang, Nenek? Posisinya lagi di dalam rumah. Oh, di dalam. Lagi jagain bunda, takut. Ya maaf ya Om, Iya. nenek bukannya pikiran buruk. Mm-mm. Lagi jagain, takut tamu yang itu ngapa-ngapain gitu. Oh, Nenek emang suka begitu. Dia agak sedikit takut ya, Iya. takut dari Takut keluarga. orang itu, keluarga itu disakiti sama Iya. orang. Ngerinya pas nenek lengah sedikit langsung itu. Iya. Makanya nenek agak sibuk sedikit katanya. Oh iya Dek, Mama pernah cerita sama Om dulu pernah kejadian kebakaran. Nah itu Iya, iya. Daerah mana? di rumah, dalam di rumah ya. Ya nih, jadi pas itu sebelum kebakarannya ceritanya. Iya. Nah, saat itu aku dengan bunda lagi mandi kan. Iya. Nah, pas aku udah selesai mandi, aku keluar tuh. Hmm. Aku kayak ada bunyi benda jatuh, kayak kelereng gitu kan. Kalau kelereng kan bunyinya jatuh treng 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 treng, treng. Nah, itu kirain aku mah kelereng aku jatuh kan. Di situ aku lagi senang-senangnya sama kelereng. Jadi kelereng stok di rumah banyak. Nah, itu aku kirain mah kelereng jatuh, kucing jatuhin. Pas aku nengok ke dapur, api di mana-mana. Aku lari ke rumah, ke dalam kamar mandi, manggil, "Bun, kebakaran." Akhirnya bundaku nyiram-nyiramin, tapi Kak, ada yang janggal Om di situ Om. Apa tuh? Diguyur pakai air terus menerus, nggak mati-mati. Nah, tapi di situ aku ngeliat ada perempuan nenek-nenek bantuin niupin. Oh, itu berarti si sosok Nenek Murniati ya. Saat ditiup, apinya langsung padam semua. Kira-kira kenapa bisa terjadi kebakaran? Atau karena kelalaian atau Kelalaian. ada? Jadi bundaku mau masak ikan buat Iya. kucing. Lupa kalau nyalain kompor, isinya minyak. Wah. Ditinggalin sampai berapa menit. Berarti masih pakai minyak tanah ya? Iya. Gitu ya? Gas dong. Iya, Gas apa minyak? gas. Gas. Oh. Minyak itu maksudnya minyak goreng, belum ditaruhin ikan, kepanasan kayak terus meledak. Jadi sosok nenek itu lumayan berjasa dalam keluarga kamu ya Dek. Dia selalu menolong dalam setiap keadaan ya, gitu teman-teman. Jadi energi dari makhluk gaib itu dia bisa memadat dan dia bisa terlihat eksistensi nyatanya, tapi hanya bagi orang-orang yang melihat. Contohnya seperti Ade gitu. Dan si nenek juga di sini juga berarti ikut kamu belum lama ya Dek ya? Belum terlalu lama. Baru kalau nggak salah setahun setengah lah. Setahun setengah. Kalau si Mbah, Si Mbah Mbah siapa? Eyang Eyang. udah berapa tahun semenjak aku belum lahir udah ngikut. Oh gitu. Berarti itu yang dinamakan apa? Leluhur ya? Ya leluhur. Itu yang dinamakan leluhur. Menarik juga nih ceritanya. Oke, itu aja ya.
Jadi biar kita bisa langsung inian penelusuran. Iya, kita ada kuntilanak gitu. Mana Om? Apa Dek? Ngeliat? Bener? Itu Om di pohon Iya. Pohon mana? itu. Kita kedatangan tamu nih guys, tamu nggak diundang, tapi ini bukan yang jailan kamu ya, beda ya? Bukan, beda. Itu yang putih ya? Yang putih ya. Ini beda ya. Nah dia itu pengen ikut syuting sama kita guys, jadi dia muncul. Tapi kamu kalau sendiri sini. takut ya? Kalau sendiri takut nggak? Siapa? Kamu? Nggak? Udah biasa? Takut. Oh kalau sendiri takut? Takut wajar kalau takut, karena kan namanya kita masih kecil ada ya, takut ya. Jangan kan si adik saya aja kadang-kadang kaget. Nah, sama sosok-sosok seperti itu. Ini ngapain Dek? Ngapain dia? Ngeliatin kita nih. Iya, Nah itu orang lagi pada ngapain? Lagi konten. ada sih pengalaman yang paling kocak. Gimana? Apa tuh apa tuh? Setiap pas aku lagi mancing waktu itu Hah? Mancingnya di sore, sini? ya di situ sore lah jam mau maghrib sih. Iya. Mau maghrib itu aku kayak ada yang nyeret Om. Oh ditarik itu? Ditarik. Iya ditarik. Jadi Hmm? aku kan temen aku pulang tuh, Iya. pulang baru setengah perjalanan. Pas aku itu duduk nih, Hmm? aku ditarik Om, ini nih tarik nih, Hmm. ditarik sampai aku cebur situ. Kecebur gua. Sini bolong garis. Oh sobek. Iya sobek. Mungkin Bajunya? kena badannya. Jadi kayak lecet gitu ya. Lecet ya. Kayak kena kayu itu. Ya Kena kayunya. kayu. Tapi alhamdulillahnya itu kayu itu runcing Om. Nggak Kunci. tembus lah ya. Nggak bolong. Maksudnya badan kamu tuh hanya baret. Bahannya baret. Heeh. Tapi baju bolong segini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah teman-teman kisah mistis dari si Adek Okta dengan teman gaibnya yaitu si Eyang dan si Nenek. Dan sebenarnya banyak lagi di sini ya. Baru beberapa yang datang. Gimana kalau kita suruh ke sini? Kamu berani nggak, Dek? Nggak berani Om. Apa nih? Masih takut. Masuk kamera nggak sih cuy? Ke senter nih? Masuk tadi masuk. Tadi masuk? Masuk tadi. Oh sekarang? Enggak. Dingin. Tapi masih? Masih ada dia Gua kalau dari kamera nggak? di sini. Sekilas tadi di sana kayak ada yang lewat Om putih. Iya. Jadi di sini banyak. Di sini tuh banyak setan-setan ngampar guys. Setan ngampar itu ya kalau di bahasa kitanya itu Gelayapan lah. mohon maaf ya seperti gelandangan gitu. Seperti itu guys. Jadi mereka juga punya apa ya? Kalau kalau bangsa gaib itu cenderung masih ke kerajaan guys. Jadi yang kayak seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, gombel, tuyul dan lain sebagainya itu kebanyakan itu adalah setan yang tidak bergaris biru gitu. Darah biru. Darah biru. Jadi kalau misalkan kayak mereka yang mempunyai suatu kerajaan itu dia kayak raden-raden kayak gitu, para prajurit. Dan kalau yang ngampar-ngampar ini ya kunti dan genderuwo itu juga di belakang di sebelah sana ada genderuwo. Mudah-mudahan nanti kita Dapat lah ya gambarnya. dapat gambarnya ya guys. Jadi kalau ngonten mistis itu susah-susah gampang guys. Terkadang kitanya ngelihat dia nggak masuk di kamera, dan kadang-kadang di kamera masuk kitanya nggak ngelihat. Kayak contoh-contoh kayak di video-video saya yang udah pernah tayang dimana ada suara sayanya nggak dengar tapi masuk ke kamera kayak gitu. Seperti itu guys, namanya juga mistis ya istilahnya. Tapi alam mereka sama alam kita itu nggak jauh guys. Kita berdampingan kok, deket banget, tipis seperti sutra tipisnya. Nah jangan mak biar cepat kan kita masih bikin beberapa video. Oke guys, sekian dulu dari kami. Kita mau menelusuri tempat-tempat nih, tempat-tempat yang ada di sini. Siap Dek? Siap. Berani? Berani. Oke, Insya siap. Allah. Tetap Yes. lanjut, jangan pernah ketinggalan channel konten-konten baru kita ya. Dan konten baru kita. Oke guys, pertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketebalan iman itu yang akan menolong kita dari kejahatan
dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang nyata maupun yang gaib. Oke, salam dari kami dari channel apa? Wisata Mistis Indonesia. Sampai berjumpa di konten-konten berikutnya guys. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.